Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Apakah semua dalam keadaan sehat? Hari ini kita belajar online dan Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran siswa. Apakah semua hadir? Alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai belajar, kita akan mulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, sekarang Ibu minta anak-anak semua buka buku tema 9 halaman 6. Halaman 6. Lalu silakan dibaca di dalam hati selama 3-5 menit. Sudah, Nana? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Lalu melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponennya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dari buku cetak, coba amati mana yang termasuk zat tunggal dan mana yang termasuk zat campuran. Terlihat pada gambar kan? Nah, coba pilih dari gambar itu mana yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Nah, jadi yang termasuk zat tunggal apa saja di sana dan apa yang termasuk zat campuran. Lalu sekarang baca tentang pengertian zat tunggal dan zat campuran. Sudah, anak-anak? Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah yang dimaksud benda zat tunggal dan zat campuran, dan apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal dan zat campuran? Jadi zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari tersusun satu jenis materi, contohnya kapur tulis, logam besi, kawat tembaga. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat yang mempunyai sifat aslinya. Contohnya minuman susu, campuran air dan pewarna. Dan pewarna. Jadi anak-anak, zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi atau zat. Contohnya kawat tembaga, logam besi, kapur tulis.
Sedangkan zat campuran ialah zat yang terdiri dari dua atau beberapa jenis materi atau zat yang mempunyai sifat aslinya. Seperti minuman susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Coba perhatikan papan tulis. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. Contohnya kapur tulis, logam besi, kawat tembaga. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat yang masih mempunyai sifat aslinya. Contoh minuman susu, campuran air, dan pewarna. Sekarang anak-anak, kita akan melakukan percobaan tentang zat yang bisa tercampur sempurna atau zat yang tidak tercampur sempurna. Nanti anak-anak, pengamatan kita ditulis. Sekarang anak-anak coba buka LKS halaman 18. Buatlah beberapa campuran bahan atau komponen penyusun yang dapat tercampur sempurna dan yang tidak dapat tercampur sempurna. Kerjakan bersama teman sebangkumu dan catat hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nomor 1, air dan kopi. Air dengan kopi hasilnya adalah tercampur sempurna. Nih, di LKS perhatikan. Air dan kopi tercampur sempurna. Yang kedua, kita mencampur garam dengan kopi. Coba kita lihat. Sini ada garam. Kita ambil beberapa sendok. Dan kopi. Kita aduk-aduk. Bagaimana hasilnya? Apakah tercampur dengan sempurna? Tidak ya, karena garam dan kopi sama-sama masih menunjukkan sifat aslinya. Sekarang gula dengan garam. Kita ambil gula, lalu kita campurkan dengan garam. Kita aduk. Apakah gula dengan garam tercampur sempurna? Perhatikan, tidak ya. Berarti gula dengan garam tidak tercampur sempurna. Sekarang percobaan yang ketiga, air, gula, dan garam. Gula dengan garam tadi kita campur dengan air panas ya. Kita aduk-aduk. Bagaimana hasilnya? Apakah mereka tercampur dengan sempurna? Lihat hasilnya anak-anak, tercampur dengan sempurna ya. Sekarang percobaan keempat, air, gula, dan minyak. Kita ambil air sedikit. Ini air. Kita masukkan air panas sedikit. Lalu kita campurkan dengan gula. Kita aduk-aduk. Lalu kita campur dengan minyak.
tercampur dengan sempurna. Ternyata gula dengan air bisa tercampur sempurna, tapi minyak tidak bisa tercampur sempurna. Berarti air, gula, dan minyak tidak tercampur sempurna. Sekarang minyak dengan garam. Garam yang ke air, gula dengan garam. Air, gula. Sekarang minyak dengan garam. Yang keenam, minyak ini garam. Lalu kita campurkan dengan minyak. Kita aduk. Apakah garam dengan minyak tercampur sempurna? Ternyata tidak ya, anak-anak. Dari percobaan itu, kita sudah mengidentifikasikan mana benda yang tercampur sempurna dan benda yang tidak tercampur sempurna. Sekarang anak-anak, hasil pengamatan tadi. Hasil pengamatan tadi dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. Contoh benda di sekitar kita yang termasuk zat tunggal yaitu kapur tulis, logam besi, dan kawat tembaga. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contohnya benda yang di sekitar kita yang termasuk zat campuran yaitu minuman susu, campuran air dan perwarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air, garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Sekian dulu pelajaran IPA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.